Shalom. Shalom Bapak Ibu. Sekali lagi Shalom. Bagaimana kabarnya hari ini? Kita mau bersama-sama katakan bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang luar biasa. Bersama Yesus kita boleh melakukan segala perkara yang besar. Kita tahu bahwa hari ini mungkin kita masih diperhadapkan kepada satu hal yang membuat kita menjadi takut dan khawatir. Tetapi percayalah bahwa saat kita mau maju bersama dengan Tuhan, mengandalkan kekuatan yang datang daripada Tuhan, kita percaya kita akan dimampukan untuk menghadapi semuanya ini. Saya percaya bahwa ketika kita boleh berkumpul pada pagi hari ini, baik itu yang ada di gereja maupun yang di rumah masing-masing, mari percayalah bahwa kita punya satu hati untuk kita boleh memuliakan nama Tuhan. Hari ini mari kita akan memfokuskan diri kita untuk kita akan bersama-sama menaikkan pujian kepada Tuhan. Saya mau mengundang semuanya untuk kita boleh bangkit berdiri. Kita akan menghormati hadirat Tuhan, dan pada pagi hari ini mari kita akan bersama-sama mengundang hadirat Tuhan untuk turun di tengah-tengah kita, sehingga Allah boleh akan bekerja dalam hidup kita, memberikan kekuatan yang baru, memberikan sesuatu yang baru dalam hidup kita untuk kita boleh berjalan lebih maju bersama. Kita akan bersama-sama menghampiri kediaman Tuhan hari ini. Rasakan bahwa Dia ada di tengah-tengah kita. Jamahannya akan terus memberikan sesuatu yang indah dalam hidup kita. Ini aku Tuhan, bejana kasih-Mu, ajarku setia, seturut kehendak-Mu. Ini aku Tuhan, bentuklah hidupku, ajarku mengenal seluruh rencana-Mu di dalam hidupku. Mari katakan bersama-sama, ku rindukan kediaman-Mu, ku rindukan kediaman-Mu, bawaku lebih dekat, selalu di hati. Ku percaya penuh padamu. Inilah hidupku, bukan hanya dengan melihat, bukan hanya dengan melihat, namun percaya, dengan percaya ku datang kepadamu. Ku berikan seluruh hidupku hanya kepadamu. Katakan ini aku Tuhan, bejana kasih-Mu, ajarku setia, turut kehendak-Mu. Ini aku Tuhan, bentuklah hidupku, ajarku mengenal seluruh rencana-Mu di dalam hidupku. Mari katakan dengan sepenuh hati, ku rindukan kediaman-Mu, bawaku lebih dekat, selalu di hati-Mu. Ku percaya penuh padamu. Inilah
tidak hanya sekedar melihat tapi percaya. Bukan hanya dengan melihat, namun dengan percaya ku datang kepadamu. Ku percaya penuh padamu. Inilah rinduku. Oh, ini aku Tuhan. Ini kami Tuhan Yesus. Ini kami Tuhan. Ini kami Tuhan. Bentuklah hidupku, ajakku mengenal seluruh rencana. Ini kami, ini aku Tuhan. Bicara kasih-Mu, ajakku setia, suruh kehendak-Mu. Ini aku Tuhan, bentuklah hidupku, ajakku mengenal seluruh rencana-Mu di dalam hidupku. Mari berikan penyembahan kita kepada Tuhan hari ini. Ini kami Tuhan, bentuk kami Tuhan, sesuai rencana, sesuai kehendak-Mu. Ya kami rindu kediaman-Mu, Yesus Tuhan. Tidak ada satu pribadi pun yang tidak merindukan kediaman Tuhan hari ini. Inilah saatnya untuk kita boleh menjadi pribadi yang lebih dekat dengan Tuhan. Kami rindu kediaman-Mu. Sesuai dengan kasih, ini aku Tuhan. Bicara kasih-Mu, ajakku setia, seluruh kehendak-Mu. Ini aku Tuhan, bentuklah hidupku, ajakku mengenal seluruh rencana-Mu. Ini aku Tuhan, bentuklah hidupku, ajakku mengenal seluruh rencana-Mu di dalam hidupku. Ini aku Tuhan, bentuklah hidupku, ajakku mengenal, ajakku mengenal dan suruh kehendak-Mu.
sesuai dengan kata pujian kami Tuhan, bahwa kami ingin mengenal-Mu lebih lagi. Kami ingin mengenal Engkau lebih jauh lagi dalam hidup kami, pribadi lepas pribadi Tuhan. Dan hari ini kami menaikkan mazmur bagi-Mu, kami menaikkan pujian bagi-Mu Tuhan. Kami mohon pengurapan dari tempat yang maha tinggi ada dalam kehidupan kami masing-masing. Setiap pujian dan penyembahan yang kami naikkan kepada-Mu berbau harum di hadapan-Mu dan boleh menyenangkan hati kami. Dan kami merindukan hari ini Tuhan, Kau boleh bekerja di dalam kehidupan kami, memberkati kehidupan kami. Kepada setiap jemaat yang ada, yang mengikuti ibadah pada pagi hari ini di gereja-Mu, di rumah masing-masing, kami percaya Tuhan, pengurapan Allah akan dikerjakan dengan sesuatu yang sama bagi kami, saat kami boleh benar-benar menjadi pribadi yang terus mengutamakan Allah. Dan hari ini kami memastikan bahwa akan ada pertolongan yang Allah kerjakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, kami memulai acara ibadah pada pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Saya mau bertanya kepada Bapak Ibu yang hadir pada saat pagi hari ini, yang mengikuti ibadah pada hari ini, siapa yang senantiasa boleh mengecap kebaikan? Angkat tangan. Siapa yang mungkin sepanjang minggu ini belum merasakan kebaikan Tuhan? Jangan angkat tangan. Karena saya percaya dan yakin bahwa kita semua ada dalam kebaikan Tuhan. Dan kita percaya tidak hanya sekedar kita boleh melihat, tetapi kita akan boleh mengecap kebaikan. Amin. Saya undang untuk semuanya akan bangkit berdiri sekali lagi. Mari naikkan pujian ini dengan sukacita. Kecaplah dan lihatlah kebaikan Tuhan. Mari naikkan dengan sukacita. Tepuk tanganlah dengan lebih keras. Katakan, kecaplah, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur, syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Mari rasakan kebaikan Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia. Katakan, kecaplah, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur, syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memelihara. Syukur bagimu, syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Pam pam paramara, pararara pam parara, pam pam pararara, pararara pam pararara. Katakan, syukur, syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur,
Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Oh, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Pam pam parara, parara pam pam parara, pam pam parara, parara pam pam parara. Berikan kemuliaan Tuhan. Kita percaya bahwa hari ini kita boleh mengetap kebaikan Tuhan, dan percayalah bahwa apa yang kita kerjakan hari ini semuanya boleh berkenan di hadapan Tuhan. Mari saat ini saya mau berpesan kepada Bapak Ibu semua bahwa kita punya Tuhan yang sungguh memperhatikan kehidupan kita. Hari ini memang terasa berat. Hari ini memang kita merasakan ada sesuatu yang menindis kehidupan kita. Tetapi percayalah bahwa saat kita datang ke dalam kediaman Tuhan, saat kita datang ke dalam satu hadirat Tuhan, kita sujud dalam altarnya Tuhan, kita akan diberikan satu kebebasan. Dan Tuhan berjanji bahwa apa yang kita doakan, apa yang kita rindukan akan terjadi dalam kehidupan kita. Saatnya untuk kita akan boleh menyiapkan diri kita masing-masing. Kita akan menyediakan hati kita untuk kita boleh mendengarkan firman Tuhan. Kita percaya bahwa hari-hari ini memang kita sangat-sangat perlu untuk kita dipenuhi dengan kebaikan Tuhan, yaitu melalui firman Tuhan yang akan terus menguatkan kehidupan kita menghadapi menghadapi pandemi yang sedang terjadi di Indonesia, di Boyolali, di Ampel dan sekitarnya. Mungkin kita bisa hari ini kita bisa dikuasai dalam ketakutan, tapi kita percaya bahwa ketakutan yang sedang ada dalam kehidupan kita akan digantikan dengan satu pengharapan yang besar di dalam Tuhan. Kita akan sujud di altarnya Tuhan hari ini untuk kita akan boleh menerima sesuatu yang indah dari Tuhan. Siapkan seluruh kehidupan kita. Tanggalkan setiap beban yang mungkin masih Bapak Ibu punya, saudara-saudara punya, mungkin adik-adik punya hari ini. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanmu. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud Dia bawa hidupku, ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku.
Ya ubah, ya ubah hidup, baharui hatiku. Sesuatu terjadi sangat di atasnya. Katakan, bila hati terasa berat, bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia akan berfirman bagi kita pagi hari ini. Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerah-Mu, terima anugerahnya. Ya ampuniku dan bebaskan. Ya ubah hidupku, Ya ubah hidupku. Ya baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang Dia tanya. Sujud Dia tanya, Dia tanya. Ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Ya ampuniku dan bebaskanku. Ya ubah hidupku. Baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Katakan sekali lagi dengan setengah suara. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya. Ya ampuniku dan bebaskanku. Ya ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi
Sadatkan di altarnya. Saya minta kita akan mengangkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan sebagai satu pengakuan bahwa kita memerlukan Tuhan. Mari kita akan angkat tangan kita bersama-sama di hadapan Tuhan. Tidak ada satupun dari hidup kita yang tidak memerlukan Tuhan hari ini. Kita akan mengangkat tangan kita, tanda kita berserah penuh kepada Tuhan, dan yakin dan percayalah bahwa pertolongannya akan datang atas kehidupan kita hari ini. Oleh karena kita mau sujud di altar ya Tuhan. Oh Tuhan, kami mau sujud di altar. Sujud di altarnya, ku bawa hidup. Kami terima, ku terima anugerahnya yang ampuniku dan bebaskanku. Jauh ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi, sadatkan di altar kesembuhan terjadi, pemulihan mujizat terjadi. Sadatkan di altarnya. Sungguh tiada kata lain dalam kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur kepada Allah yang hidup, yang boleh terus memimpin kehidupan kami sampai saat ini. Kami ada sebagaimana kami ada karena kemurahan-Mu Tuhan. Kami bersyukur buat ibadah pagi hari ini. Kami boleh diizinkan untuk kembali memuliakan nama-Mu. Kami menaikkan pujian kami. Kami boleh bermazmur bagi-Mu. Kami boleh menaikkan penyembahan kami kepada Allah. Kami percaya bahwa apapun yang telah kami naikkan kepada-Mu boleh menjadi satu persembahan yang hidup dan kudus dan berkenan kepada-Mu Tuhan. Dan saatnya untuk kami akan dikuatkan, kami akan disegarkan, kami akan diberkati melalui kebenaran firman-Mu yang sebentar akan diberitakan oleh hamba-Mu. Kami percaya bahwa kami hari ini yang memerlukan benar-benar memerlukan penguatan daripada-Mu. Kami memerlukan pertolongan, kami memerlukan penyertaan. Saatnya Tuhan Allah boleh menunjukkan kepada kami hari ini melalui firman yang akan sebentar diberitakan oleh hamba-Mu. Kami percaya bahwa hari ini Allah akan membukakan sesuatu yang baru bagi kami, sehingga kami boleh mengerti, kami boleh memahami Tuhan akan apa yang akan harus kami kerjakan pada hari ini. Secara manusia ketakutan dan kekhawatiran ada, tetapi kami percaya firman-Mu lebih besar dari apapun juga Tuhan, yang akan menjadi sumber kekuatan yang baru dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, memberkati hamba-Mu yang sebentar akan memberitakan firman-Mu. Kami mohon pengurapan dari tempat yang maha tinggi boleh turun atas kehidupan hamba-Mu, sehingga apa yang diberitakan, apa yang dikatakan, apa yang disampaikan merupakan firman yang berasal daripada Allah. Terima kasih Bapa, Kau yang akan menyingkapkan setiap selubung-selubung yang masih ada di dalam hati kami, dalam pemikiran kami, sehingga kami boleh benar-benar menerima firman-Mu dengan luar biasa, dan kami akan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang setia. Dan kami hanya mau mengizinkan kuasa Allah bekerja di tengah-tengah kami pada saat pertengahan acara sampai pada akhir acara nanti, sehingga firman yang kami terima pada saat pagi hari ini
akan benar-benar menjadi rema dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyediakan seluruh hati kami, pemikiran kami, tubuh dan jiwa roh kami untuk menerima firman pada saat pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Terus kepada Ibu Gembala. Puji nama Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Selamat kembali berbakti di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu kembali di minggu yang keempat pasca kebangkitan Tuhan Yesus. Hari ini kita akan kembali belajar tentang penampakan Yesus yang kita akan buka di dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-7. 1 Korintus 15 ayat yang ke-7. 1 Korintus 15 ayat yang ke-7. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Ayatnya cukup singkat. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Kita tidak melihat secara rinci, membaca secara rinci tentang penampakan diri Yesus kepada Yakobus pasca kebangkitannya. Di dalam perjanjian baru ada beberapa orang yang dengan nama Yakobus. Tetapi Yakobus yang dimaksudkan di 1 Korintus 15 ayat 7 ini adalah yang terdapat di dalam Matius 13 ayat yang ke-50. Matius 13 ayat 55 supaya kita mengerti firman. Bukankah ia ini anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon dan Yudas? Yang dimaksud dengan Yakobus di sini adalah anak dari Maria dan Yusuf. Jadi kalau secara jasmani mereka ini saudara-saudara dari Tuhan Yesus, dari Ibu Maria. Mengapa pribadi ini begitu penting untuk Yesus menampakkan diri kepadanya? Karena yang pertama, sepanjang umur Yesus di bumi, dalam tahun-tahun pelayanannya, saudara-saudara Tuhan Yesus ini tidak percaya kepadanya. Coba kita lihat dalam Yohanes 7. Yohanes pasal yang ayat 51. Yohanes 7 ayat 50. Yohanes pasal yang ke-7 ayat yang kelima. Yohanes 7 ayat yang kelima. Sebab saudara-saudaranya sendiri pun tidak percaya kepadanya. Saudara-saudara Tuhan Yesus tentu menyaksikan ketika Tuhan Yesus melakukan mujizat, membangkitkan Lazarus, memberkati 5.000 orang laki-laki saja, belum termasuk perempuan dan wanita, dari 5 roti dan 2 ikan. Tetapi saudara-saudara Tuhan Yesus ini tidak percaya karena mereka melihat hidup mereka sehari-hari. Mereka belum percaya karena masih ada selubung yang menutupi. Mukjizat itu sudah dilihat, keajaiban itu mereka saksikan, tetapi hati mereka tertutup untuk
untuk percaya karena pemikiran mereka belum dibukakan oleh Tuhan Yesus. Bahkan sekali peristiwa ketika Tuhan Yesus sedang berada di suatu tempat, coba kita lihat di dalam Markus 3 ayat 21. Markus 3 ayat yang ke-21. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia, sebab kata mereka, ia tidak waras lagi. Sekali waktu ketika Tuhan Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, orang-orang datang berkerumun. Orang-orang datang, keluarga dari Tuhan Yesus termasuk saudara-saudaranya ini begitu mendengar ada kabar, orang mengatakan bahwa Tuhan Yesus ini sudah pemikirannya sudah beda ya. Pemikirannya sudah beda, jadi sepertinya sudah tidak nyambung menurut pandangan mereka, sehingga keluarga itu secara langsung datang ke rumah itu untuk mengambil Tuhan Yesus, untuk membawa Tuhan Yesus. Dalam bahasa Indonesia lama dikatakan menenggah dia, artinya mau membawa Tuhan Yesus supaya tidak di situ lagi. Nah, ini merupakan suatu rasa persaudaraan yang indah. Meskipun mereka tidak percaya kepada pekerjaan yang luar biasa dari Tuhan Yesus, tetapi mereka ini masih punya kasih persaudaraan, sehingga mereka akan membawa Yesus kembali. Nah, puji Tuhan, Bapak Ibu, saudara sekalian yang ada di dalam rumah masing-masing dalam kelompok, mari, mengapa saudara-saudara Tuhan Yesus itu tidak percaya kepada Yesus? 2 Korintus 3 ayat yang ke-14. 2 Korintus 3 ayat yang ke-14 berkata, tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul, sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka, jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan, karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. Kristus saja yang dapat membuka selubung itu sehingga mereka mengerti kitab suci. Pada hari ini, mari Bapak Ibu Saudara, kita akan baca selanjutnya dalam 2 Korintus 3 ayat yang ke-16. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Selubung-selubung itu akan diambil ketika kita berbalik kepada Tuhan, ketika percaya kepada Tuhan. Yesus tahu Yakobus ini akan menjadi pribadi yang akan dipakainya untuk menjadi pribadi yang sangat berguna dalam pekerjaan Tuhan. Maka Yesus menampakkan diri secara pribadi kepada Yakobus. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, tentu ketika Yesus belum bangkit dari antara orang mati, saudara-saudara tidak percaya. Tetapi begitu Yesus menampakkan diri secara pribadi kepada Yakobus, pikirannya terbuka, tidak menjadi tumpul lagi, selubung itu dibukakan sehingga hatinya menjadi percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Ada 3 hal yang kita pelajari dari Yakobus ini. Ketika dia sudah menjadi percaya kepada Yesus, dia bersama-sama para murid yang lain berkumpul di Yerusalem. Coba kita baca dalam Kisah Para Rasul pasal
Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-13 dan 14. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfius dan Simon orang Selot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Yakobus ikut mempersiapkan diri menunggu perjanjian Allah digenapi, yaitu bahwa Yesus harus pergi supaya Roh Kudus itu turun. Yakobus menjadi percaya kepada Yesus bahwa janjinya itu ya dan amin. Mereka akan diperlengkapi dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi, manakala mereka diperlengkapi, dipenuhi dengan Roh Kudus itu. Mari pada saat pagi hari ini, kita yang ada di saat ini, mungkin di waktu kemarin kita tidak percaya oleh karena sesuatu hal yang sedang kita hadapi, tetapi hari ini mari kita berbalik kepada Tuhan supaya selubung itu dibukakan sehingga kita menjadi percaya kepada Dia. Kita tidak lagi memberitakan sesuatu yang tidak baik, melainkan saudara dan saya. Di Yesaya 40 ayat yang ke-9 berkata kepada kita pada saat pagi hari ini, hai Sion pembawa kabar baik, naiklah ke atas gunung yang tinggi. Hai Yerusalem pembawa kabar baik, nyaringkanlah suaramu kuat-kuat, nyaringkanlah suaramu, jangan takut. Katakanlah kepada kota-kota Yehuda, lihat itu Allah. Hari ini Bapak Ibu Saudara, ketika kita sudah berbalik kepada Allah, kita percaya kepada perjanjiannya yang ya dan amin, sehingga saudara dan saya, kita yang hari-hari ini sedang menunggu hari Pentakosta, hari ke-50 itu, saudara dan saya menjadi pembawa kabar baik. Sementara di media sosial sedang marak berita yang menakutkan, sedang marak berita yang menggelisahkan, sedang marak berita yang menggentarkan, tetapi saudara dan saya percaya bahwa Tuhan Yesus itu yang menolong saudara dan saya. Yang kedua, dari pribadi Yakobus, pribadi yang sama sekali tidak diperhitungkan, tetapi setelah dia mendapat kesempatan Yesus menampakkan diri kepada dia, maka dia menjadi pemimpin gereja di Yerusalem. Yakobus ini menjadi pemimpin gereja di Yerusalem. Saudara dan saya tahu dari pribadi yang sama sekali tidak berarti, setelah berjumpa dengan Yesus dijadikan menjadi berarti. Hidup saudara jangan pernah merasakan perasaan saudara ini perlu dikasihani, saudara itu tidak terhitung, saudara itu terhina, seperti itu. Saudara dan saya, mari kita melihat pribadi dari Yakobus, dari pribadi yang tidak ada apa-apanya, dijadikan oleh Tuhan menjadi pemimpin gereja. Mungkin di antara kita hanya ada beberapa orang saja yang Tuhan izinkan menjadi pemimpin gereja. Tetapi saudara dan saya tahu bahwa gereja yang sebenarnya bukanlah gedungnya, tetapi adalah orang-orangnya. Ketika saudara dan saya menjadi pribadi yang disebut gereja di dalam hidup kita, nama Tuhan senantiasa dimuliakan. Apapun yang terjadi, kita tetap berkata, Tuhan Yesus baik. Mari kita buka Roma 12 ayat yang pertama. Roma 12 ayat yang pertama. Firman Tuhan berkata kepada kita,
Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Hari ini kita persembahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup. Artinya kita memiliki kegerakan untuk mengikut kepada Tuhan. Yang kudus artinya tidak terkontaminasi, tidak tercampurkan dengan hal-hal duniawi. Dan yang berkenan artinya kita mempersembahkan sesuai dengan yang Tuhan kehendaki. Hari ini Bapak Ibu Saudara, tidak ada yang mustahil bagi kita yang percaya. Puji nama Tuhan. Bagian yang ketiga, Yakobus ini adalah pribadi yang menulis kitab Yakobus. Yakobus ini adalah pribadi yang menulis kitab yang namanya sama dengan namanya, yaitu kitab Yakobus. Coba kita akan buka dulu dalam kitab Yakobus pasal yang ke-1 ayat yang ke-1. Yakobus 1 ayat yang ke-1. Salam dari Yakobus, hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus, kepada ke-12 suku di perantauan. Yakobus tidak menyamakan dirinya dengan Yesus sebagai saudara, bukan. Tetapi Yakobus ini telah belajar merendahkan diri sehingga dia mengatakan hamba dari Allah dan hamba dari Tuhan Yesus Kristus. Di kitab Yakobus yang ada 108 ayat, lebih dari separohnya di sana adalah perintah-perintah untuk kita lakukan. Saudara dan saya, mari hari-hari ini kita akan lebih lagi belajar. Bukan hanya mendengar, tetapi kita lakukan perintah itu. Sebab kata Yakobus, kalau kita itu hanya suka mendengar dan tidak suka melakukan, kita sama dengan menipu diri sendiri. Hari ini Bapak Ibu Saudara, kita bukanlah penulis kitab, tetapi firman Tuhan berbicara kepada saudara dan saya di 2 Korintus pasal yang ketiga. 2 Korintus pasal yang ketiga ayat 2 dan 3 saya bacakan. Kamu adalah surat ujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Saudara dan saya, kita ini adalah seperti surat Kristus yang dapat dibaca oleh semua orang, bukan ditulis dengan tinta tetapi dikatakan oleh Roh Kudus. Saudara dan saya, Roh Allah yang hidup itu menuliskannya di dalam kehidupan kita. Dan saudara dan saya, mulai hari ini biarlah kehidupan kita menjadi pribadi-pribadi yang kehidupannya dapat dibaca oleh semua orang. Artinya begini, ketika orang sedang dalam kondisi susah, saudara dan saya tetap
mungkin kondisi dalam hatinya juga susah, tetapi secara fisik kelihatan segar, kelihatan tersenyum, sehingga orang akan bertanya, apa rahasia hidup yang saudara dan saya punya? Mari saatnya sekarang, biarlah surat Kristus yang terbuka itu dibaca oleh semua orang. Puji Tuhan. Kita akan tundukkan kepala, kita nyanyikan satu pujian, Tuhan inilah hidupku. Kita menyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh, kita nyanyikan pujian ini dengan sepenuh hati. Haleluya. Biarlah kehidupan kita menjadi kehidupan yang menyerahkan diri sepenuhnya. Jangan lagi tidak percaya, melainkan berbalik kepada Tuhan, sehingga selubung itu dibuka. Saudara dan saya menjadi pembawa kabar baik, pemberita kabar baik. Saudara dan saya senantiasa mempersembahkan hidup kita menjadi kehidupan yang kudus dan berkenan kepada Allah. Dan saudara dan saya, kehidupan kita adalah seperti surat Kristus yang terbuka, dapat dibaca semua orang. Tuhan inilah hidupku. Tuhan inilah hidupku, ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikku. Jadikan kami terangmu di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku, bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi perlu kemuliaan-Mu. Haleluya. Bagimu Tuhan, Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu.
kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Ini hidup kami, ini hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan. Bagimu Tuhan, Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Sampai bumi penuh kemuliaan. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bapa Surgawi, inilah pengakuan kami bersama. Kami rindu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Kami yakin waktunya akan datang bagi kami untuk merasakan kemuliaan-Mu dinyatakan. Bapa dalam sorga, materaikan firman-Mu dalam setiap kami yang hadir dalam ibadah rumah pada pagi hari ini. Bapa dalam sorga, di hari ke-28 kami memperingati kebangkitan Yesus dari antara orang mati. Biarlah kami terus mempersiapkan diri untuk kembali hidup kami diperbaharui oleh Roh Kudus yang memperbarui setiap kehidupan kami. Yang selama setahun ini Tuhan, kami sudah berjalan bersama-sama dengan Engkau. Mungkin seiring berjalannya waktu, ada kehidupan kami, sisi kehidupan kami yang kurang berkenan kepadamu. Saatnya hari ini Tuhan, Engkau yang memberikan kepada kami kekuatan batin untuk terus menjadi pelaku firman-Mu, untuk hidup menurut kepada kehendak-Mu. Terima kasih Bapa dalam sorga, terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami akan tinggalkan tempat ini untuk pulang ke rumah kami masing-masing. Bapa dalam sorga, kami menyerahkan seluruh sidang jemaat ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Engkau memberkati seluruh umat-Mu dengan kesehatan di seluruh tubuh mereka ya Tuhan. Sehingga haleluya, mereka semuanya, kami sekalian dapat mengerjakan tugas kami dengan baik. Baik kami yang bekerja sebagai petani, peladang, pedagang, peternak, penjual jasa, buruh, guru, karyawan, pengemudi, pelajar, mahasiswa, dosen, ibu rumah tangga, bahkan gembala sidang. Semuanya kami laksanakan tugas ini dengan baik. Terima kasih Bapa dalam sorga. Terima kasih untuk suasana yang masih membuat kami belum dapat pergi kemana-mana. Tuhan, ada banyak waktu untuk kami berdiam diri di hadapan hadirat-Mu Tuhan bersama dengan keluarga masing-masing. Bapa dalam surga, kekuatan yang daripada-Mu terus mengangkat kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa haleluya untuk para medis yang bekerja di garis depan mengurus para pasien, baik yang terdampak maupun karena penyakit lain. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kuasa membungkus mereka sehingga mereka melaksanakan tugas dengan baik. Sebab kami yakin dan percaya Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan sendirian. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa
untuk setiap rumah yang dipakai untuk bersekutu. Tuhan yang memberkati lebih dan lebih lagi untuk setiap umatmu yang mau datang bersekutu meskipun dalam ibadah rumah. Engkau berkati lebih dan lebih lagi. Terima kasih Allah dalam surga. Kami yakin dan percaya harapan kami, masa depan kami tidak akan hilang, sebab Engkau yang sudah membukakan dan tidak ada satu oknum pun yang dapat menutupnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Pemerintah Indonesia Tuhan berkati, para pemimpin gereja Tuhan berkati, bahkan kami berdoa untuk seluruh dunia ini. Tuhan, mari Engkau turun tangan, haleluya, menyatakan diri, sebab Engkau juru selamat satu-satunya, dan Engkaulah yang sanggup menyelamatkan umatmu di seluruh dunia, umat yang Engkau kasihi, umat yang Engkau ciptakan, dan Engkaulah yang membelanya. Haleluya. Segala kuasa kegelapan yang sedang beridar-idar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau sudah mengalahkannya di kayu salib. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih, terima kasih. Indonesia kami serahkan kepadamu, Bapak Presiden beserta dengan seluruh pemimpin negeri ini, dari pusat sampai ke pelosok tanah air. Tuhan berkati dengan hikmat yang daripadamu, sehingga rakyat Indonesia, haleluya, boleh menjadi haleluya, haleluya, satu kepikiran di dalam para pemimpin kami, sehingga haleluya, mereka yang hari-hari ini mungkin karena terdampak oleh kondisi, sehingga mereka makannya pun masih mungkin satu hari satu kali. Tetapi kami yakin dan percaya Engkau sanggup memberkati lewat pemerintah negeri ini Tuhan. Berkati pemerintah Indonesia Tuhan. Pemerintah Indonesia Engkau berkati, kami yakin. Dan berkat itu tidak akan pernah habis, karena Engkaulah sumber pertolongan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mengampuni segala dosa kesalahan kami Tuhan. Sebentar kami akan pulang, berkati biar malaikat surga yang mengawal kami dari tempat ini sampai di rumah kami masing-masing dengan selamat. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kita akan mengangkat tangan kita. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah kita akan pulang bersama-sama dengan membawa berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, kasih sayang di dalam putranya yang tunggal, dan bimbingan Allah Roh Kudus yang menuntun saudara dan saya mulai saat ini sampai Yesus datang kedua kali, yaitu dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara semuanya.